Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan bedah bareng-bareng pedoman baru soal manajemen kinerja untuk para pendidik di Indonesia. Selama ini kan kalau dengar kata penilaian kinerja, rasanya kayak beban administratif ya. Sesuatu yang cuma buat formalitas, diisi, terus ya udah dilupakan. Nah, ada peraturan baru nih yang tujuannya mengubah total cara pandang kita soal ini. Oke, yuk kita langsung selamatin keputusan baru yang menarik ini. Intinya, manajemen kinerja itu dibingkai ulang. Bukan lagi jadi beban, tapi jadi alat bantu untuk kita sama-sama bertumbuh dan berkembang secara profesional. Nah, bagian pertama ini kuncinya. Kita akan bahas perubahan filosofi yang besar banget di balik aturan baru ini. Ada pergeseran mendasar, dari yang tadinya cuma sekedar menilai, sekarang jadi mengembangkan. Tujuan utamanya sebenarnya simpel, tapi dampaknya luar biasa, yaitu menyatukan langkah semua pihak, mulai dari guru di kelas sampai kepala dinas, untuk satu tujuan yang sama, ningkatin mutu pendidikan kita. Jadi ini soal gimana caranya kita semua bergerak ke arah yang sama. Sekarang kita lihat lebih dalam lagi yuk, siapa aja sih yang terlibat dalam proses baru ini? Dan yang lebih penting, apa prinsip-prinsip utama yang harus jadi pegangan? Nah, gambar piramida ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Coba lihat, guru dan kepala sekolah itu jadi fondasinya, karena disitulah proses belajar mengajar terjadi kan? Di atasnya ada pengawas sampai kepala daerah yang perannya mendukung fondasi ini. Artinya apa? Ini menunjukkan kalau kinerja Anda sebagai guru itu punya dampak langsung ke seluruh sistem pendidikan kita. Oke, slide ini adalah jantung dari filosofi barunya. Ada 5 prinsip yang jadi landasan. Pertama, ini bukan lagi soal penilaian, tapi pengembangan. Kedua, ini proses yang berkelanjutan, jadi bukan cuma pas akhir tahun aja deg-degan. Ketiga, ini butuh dialog yang intens, bukan cuma isi formulir. Keempat, pertumbuhan kita sebagai individu harus sejalan sama tujuan sekolah. Dan terakhir, kinerja itu dinilai dari 2 hal, hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi intinya, bukan lagi soal menghakimi, tapi soal membangun bareng-bareng. Oke, teorinya udah. Terus prakteknya gimana dong sepanjang tahun? Nah, yuk kita telusuri siklus tahunannya. Seluruh prosesnya dipecah jadi 5 tahap yang jelas banget. Ini dirancang jadi sebuah siklus utuh dari awal sampai akhir tahun. Kita mulai dari tahap pertama ya. Jadi, tahun ajaran itu dimulai dengan sebuah dialog yang krusial. Ini bukan cuma formalitas loh. Ini adalah momen wajib buat menyamakan ekspektasi dan target kinerja Anda dengan atasan. Dan perhatikan, ada batas waktunya yang jelas. Semua harus selesai di bulan Januari. Nah, ini nih yang beda banget dari sistem lama. Sistem baru ini dirancang untuk mendukung Anda sepanjang tahun. Caranya, lewat dialog, pembinaan, dan umpan balik terus-menerus. Jadi, tujuannya bukan buat nyari-nyari salah di akhir, tapi justru buat bantu Anda sukses di sepanjang jalan. Sekarang, kita zoom in ke dokumen yang paling penting dalam semua proses ini. Rencana kinerja Anda atau yang kita kenal dengan nama SKP. Anggap aja SKP ini kayak Google Maps untuk karir Anda selama setahun ke depan. Ini adalah dokumen resmi, semacam kesepakatan antara Anda dan atasan, yang isinya jelas banget soal apa yang diharapkan dari Anda. Nah, ini poin yang krusial banget. Kinerja Anda itu dievaluasi dari 2 sisi mata uang yang sama pentingnya. Ada apa yang Anda capai, yaitu hasil kerja, dan ada bagaimana cara Anda mencapainya, yaitu perilaku kerja. Contohnya gini, Anda bisa aja mencapai semua target. Keren. Tapi kalau caranya nggak kolaboratif atau sikut-sikutan, nilai kinerja Anda nggak akan bisa maksimal. Keduanya harus seimbang. Terus, bagaimana yang bagus itu kayak apa sih? Nah, peraturan ini sudah menetapkan 7 perilaku inti. Ini standar sikap profesional kita semua sebagai pendidik, mulai dari berorientasi pada pelayanan sampai kolaboratif. Jadi ada panduan yang jelas dan sama untuk semua orang. Oke, jadi setelah setahun penuh merencanakan, melaksanakan, dan berdialog, apa hasilnya? Di akhir siklus, semua kerja keras ini akan mengerucut menjadi satu predikat kinerja yang punya dampak langsung ke jalur karir Anda. Kinerja tahunan Anda yang merupakan gabungan dari hasil kerja dan perilaku kerja tadi akan masuk ke dalam salah satu dari 5 predikat resmi ini. Skalanya dari sangat kurang sampai sangat baik. Dan ini poin krusialnya. Predikat ini bukan cuma sekedar label atau tulisan di atas kertas, ini punya konsekuensi yang nyata. Predikat yang baik bisa membuka pintu untuk dapat penghargaan, kesempatan pengembangan karir, dan yang paling penting untuk teman-teman PNS, ini dikonversi langsung jadi angka kredit yang menentukan kenaikan pangkat. Penting banget kan? Sebagai penutup, yuk kita kembali lagi ke filosofi inti dari pendekatan baru yang transformatif ini. Pada akhirnya, semuanya kembali ke ide ini. Kutipan dari peraturannya sendiri, ini sudah merangkum semuanya dengan sempurna. Coba deh perhatikan kata kuncinya, belajar dan mengembangkan.
Jadi fokusnya benar-benar sudah bergeser, bukan lagi menghakimi, tapi belajar dan berkembang. Sistem baru ini sudah menyediakan kerangka dan alatnya. Sekarang, pertanyaan terakhir kembali kepada kita semua. Bagaimana kita sebagai pendidik akan menyambut kesempatan ini untuk benar-benar bertumbuh, baik secara individu maupun sebagai satu sistem pendidikan? Peluangnya ada di tangan kita.